8. Ibu-ibu megang nggak, Bu? Ya, halaman 8 dibuka, kita runtut ngaji hadis ya. Yang tidak megang didengerin aja. Kalau emang mau ngobrol ditutup dulu, daripada ngobrol mendingan tidur. Ya, kalau nggak dengerin udah mendingan nyelendek tidur aja deh. Yang penting jangan keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Disimak hadisnya. An Amirul Mu'minina Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab, dari pemimpin orang mukmin Abu Hafs yaitu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Mohon maaf saya mengartikannya satu persatu per kalimat ya, karena di sini tidak ada artinya, jadi saya bisa mengartikan per kalimat. Jadi kalau nanti arti saya tidak sesuai dengan arti yang Bapak Ibu pegang, yang penting tujuannya sama. Paham kira-kira? Radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, telah berkata Sayyidina Umar bin Khattab, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Disimak hadisnya. Apa sabda Nabi? Innamal a'malu, sesungguhnya perbuatan baik atau kegiatan yang baik bin niyati, itu bergantung dengan niat. Wa innamal likulli imri'in, dan sesungguhnya setiap seseorang manawa, mempunyai keinginan atau mempunyai yang diniati. Titik situ, sampai situ aja dulu. Kita lanjut hadis yang pertama. Ini ada 42 hadis Nabi dalam kitab hadis Al-Ba'in, semua hadis sahih. Bulan lalu kita telah membahas kalimat Amirul Mukminin dan juga Abu Hafs, betul nggak? Dan hikmahnya juga sudah kita bahas. Maka malam ini kita melanjutkan, karena bulan lalu kita membahas kalimat Amirul Mukminin dan juga Abi Hafsin. Nah, yang kita bahas adalah sekarang kalimat Umar ibnul Khattab. Umar bin Khattab. Kita belum ke teks hadisnya, karena nanti di berjalannya pengajian ini insya Allah setiap perawi yang menceritakan hadis nabinya saya akan jelaskan siapa dia. Kebetulan ini hadis pertama adalah Sayyidina Umar, tapi tidak hanya Sayyidina Umar. Nanti Bapak Ibu di hadis, mungkin di hadis ke-5, ke-6, ke-7 akan menemukan seperti sahabat Abu Ruqayyah, Sayyidatun Aisyah, Jundub bin Junadah, atau Abi Abdurrahman, Abu Dari Al-Ghifar. Itu saya akan bahas siapa mereka itu. Kita runut hadis pertama. Yang telah kita bahas kalimat Amirul Mukminin, kedua Abu Hafs, dan yang ketiga adalah Umar bin Khattab. Hadis ini dari Sayyidina Umar. Ini nama aslinya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini adalah, perhatikan, Umar bin Khattab ini, Bu, Pak, beliau ini mantan pendosa. Saya akan jelaskan dulu kisahnya. Umar bin Khattab ini mantan pendosa, bahkan beliau mantan kafir. Mantan kafir. Berarti kalau mantan kafir, Umar bin Khattab ini pertama tidak menyembah Allah. Umar bin Khattab ini adalah penyembah berhala. Bahkan Sayyidina Umar adalah salah satu, di saat Sayyidina Umar itu masih beragama kafir, Sayyidina Umar ini salah satu orang yang sangat membenci agama Islam. Bahkan ia sangat membenci Sayyidina Muhammad SAW. Saking bencinya Sayyidina Umar dengan agama Islam, saking bencinya ia dengan Nabi Muhammad, sampai dia punya rencana ingin membunuh Rasulullah SAW. Dia rencanakan mau dibunuh Muhammad. Kita sebagai umat Islam, senakal-nakalnya kita, ketika mendengar Nabi Muhammad dihina, dicaci, kita pasti akan marah. Betul nggak? Pasti kita marah. Nah, Umar bin Khattab ini mantan kafir, bahkan akan membunuh Nabi Muhammad. Saking bencinya ini. Lalu kenapa Sayyidina Umar ini bisa masuk Islam? Jadi dia mantan kafir.
Sayyidina Umar ini masuk Islam adalah wa kana islamu sanatun sittah wa sababu annahu lamma balagha islamu ukhta Fatimah wa zawjuha Sa'id bin Zaid qasdahuma liyu'aqibuhuma. Perhatikan. Nanti hikmahnya, setiap hikmah pasti akan saya sampaikan. Sayyidina Umar ini sebab dia masuk ke agama Islamnya adalah gara-gara dia masuk Islam adalah ketika puncak kebencian dengan agama Islam itu sudah di atas normal, benci banget. Di mana? Karena Nabi Muhammad diminta oleh Umar bin Khattab agar berhenti dakwahnya, agar tidak menyembah orang, agar tidak mengajak orang-orang Mekah mengikuti agama Muhammad. Saking bencinya Sayyidina Umar, dia punya rencana apa? Akan membunuh Rasulullah SAW. Maka Sayyidina Umar itu suatu saat dia menghunuskan pedangnya, lalu ia berjalan menuju rumah Rasulullah SAW. Tujuannya ingin membunuh. Di sepanjang jalan dia menghunuskan pedang, lalu ada sahabat yang bertanya kepada Sayyidina Umar. Kata sahabat tersebut, "Ya Umar, hendak kemana engkau?" Umar menjawab, "Aku akan tebas batang leher Muhammad." Apa jawabannya? "Aku akan tebas batang leher Muhammad." Lalu ditanya, "Kenapa engkau akan bunuh Muhammad?" "Sering aku peringatkan kepada Muhammad bahwa jangan pernah mengajak orang-orang Mekah menyembah ajaran barunya, jangan mengacak-acak ajaran nenek moyang kami." Muhammad tidak pernah berhenti. Mungkin dengan cara ini Muhammad, dengan cara aku bunuh, dia akan berhenti berdakwah, dia akan berhenti mengajak orang Mekah menyembah Tuhannya. Itu ucapan Sayyidina Umar bin Khattab. Benci sekali dengan Muhammad. Namun apa? Ketika di perjalanan, Sayyidina Umar ini bertemu dengan salah satu sahabat Nabi lagi. Ditanya kembali oleh sahabat Nabi, "Ya Umar, hendak kemana kamu?" "Aku ingin bunuh Muhammad." Ketika perjumpaan yang kedua, Umar bin Khattab menjawab, "Aku ingin membunuh Nabi Muhammad." Ini sahabat bilang, "Wahai Umar, apakah kamu tidak malu ingin membunuh Muhammad?" Maka jawab, "Saya tidak pernah malu." "Apakah kamu tidak takut membunuh Muhammad?" "Saya tidak pernah takut dengan Muhammad." Yang ketiganya si sahabat tersebut menyampaikan, "Wahai Umar, saudaramu, adik kandungmu yang bernama Fatimah." Fatimah di sini bukan putrinya Nabi. Umar punya adik namanya Fatimah juga. Yang dikehendaki Fatimah adiknya Sayyidina Umar. "Apakah kamu tidak malu sedangkan adikmu yang bernama Fatimah dia mengikuti ajaran Muhammad SAW. Jika engkau larang orang-orang Mekah untuk berhenti tidak mengikuti ajaran Muhammad, adikmu sendiri mengikuti ajaran Muhammad." Lalu apa? Ketika Sayyidina Umar mendengar bahwa adiknya ini mengikuti ajaran Muhammad, yang tadinya Sayyidina Umar mau berkunjung ke rumah Muhammad SAW ingin membunuhnya, dia belok ke rumah adiknya Fatimah. Dia belok ke rumah adiknya Fatimah, wa zawjuha Sa'id bin Zaid. Dan Fatimah punya suami namanya Sa'id bin Zaid. Enggak jadi tuh. Siapa? Umar itu ke rumah Rasulullah, ya, mengunjungi rumah adiknya Fatimah. Ketika sampai di rumah Fatimah adiknya, diketok pintu oleh Umar. Ketika diketok pintu ditanya oleh adiknya Fatimah, "Siapa di luar?" Dia jawab, "Saya, kakakmu Umar." Kebetulan Siti Fatimah yang adiknya Sayyidina Umar ini sedang membaca lembaran Al-Quran yang ditulis di telapak korma. Karena pada saat itu belum ada kertas, maka Al-Quran itu ditulis di telapak korma. Sedang membaca lembaran Al-Quran. Kemudian karena di luar itu kakaknya dan kakaknya masih kafir, itu segera lembaran Quran tersebut diletakkan di belakang Fatimah adiknya karena khawatir disobek-sobek oleh kakaknya Umar bin Khattab. Dibukakanlah pintunya oleh Fatimah. Ketika dibukakan Fatimah, ditanya oleh Sayyidina Umar, "Wahai Fatimah, wahai adikku, apakah benar berita yang aku dengar bahwa kamu mengikuti ajaran Muhammad?" Maka dengan tegas Fatimah menjawab, "Ya kakak, aku mengikuti ajaran Muhammad." Ketika Fatimah menjawab, "Aku mengikuti ajaran Muhammad," langsung Fatimah itu ditampar mukanya, dipukul wajahnya oleh kakaknya Sayyidina Umar bin Khattab. Pada saat itu masih kafir. Ketika dipukul Fatimah, maka jatuhlah Fatimah sampai lembaran tulisan Quran itu juga terjatuh. Berdarah wajahnya Fatimah. Lalu suaminya yang ada di belakang, Sa'id bin Zaid, dia bergegas lari menuju Fatimah menyelamatkan istri yang menjadi adiknya Umar.
Apa yang terjadi ketika Sa'id menyelamatkannya? Sa'id pun sama dipukul oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Karena Umar ini adalah beliau adalah jawara. Kalau bahasa kita itu jawara, mandornya orang-orang Mekah. Mandornya itu Umar, kemudian Sayyidina Hamzah. Itu yang punya kawasan kota Mekah pada saat itu. Ketika ditampar Sayyidah Fatimah adiknya itu, lembaran Quran terjatuh. Maka diambillah oleh Sayyidina Umar. Namun ketika ia ingin mengambil lembaran Fatimah yang lemas karena pukulan kakaknya Umar, langsung ia bangun, tangan kakaknya Umar ditempas. Apa kata Fatimah? Seraya dia berkata, wahai kakakku, orang yang aku hormati, kamu tidak boleh memegang lembaran suci ini. Tanya Umar, kenapa aku tidak boleh? Dia jawab, ini lembaran suci Al-Quran yang aku tulis di telapak korma. Jika engkau ingin memegang lembaran ini, hendaklah kamu mandi terlebih dahulu, karena belum ada perintah wudhu. Seandainya ada perintah wudhu pun, Umar pada saat itu belum Islam. Namun uniknya apa? Ketika Fatimah meminta kakaknya yang sebagai jawara, orang yang akan membunuh Muhammad, orang yang membenci agama Islam, diperintahkan untuk mandi agar melihat lembaran tersebut. Uniknya Sayyidina Umar mau melakukan perintah adiknya Fatimah. Akhirnya dia mandi, selesai dia mandi, dipegang lembaran tersebut. Ternyata apa? Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Faqara'at alaihi syai'an minal Qur'an fa awqallahu bi qalbil al-Islam. Lihat hidayah Allah. Ketika Umar itu membaca lembaran Al-Qur'an, semua tubuhnya bergetar sampai pedang yang dipegang oleh Sayyidina Umar ini jatuh karena getaran tubuhnya. Lalu Sayyidina Umar berkata kepada adiknya, wahai Fatimah, lembaran apa ini? Bahasa apa ini? Begitu indahnya aku baca. Aku yakin bahwasanya yang menciptakan, yang menulis lembaran ini tidak mungkin dia adalah seorang manusia, kecuali dia adalah seorang Tuhan yang menciptakan manusia. Karena tidak mungkin manusia bisa menciptakan bahasa yang begitu indah. Karena apa? Karena di zaman Nabi itu Pak terkenal dengan ahli syair. Jadi kalau satu kabilah, satu kampung mempunyai orang yang tata, kalau bahasa ilmu itu balaghah, ya kalau dia punya tata bahasa yang bagus, yang indah, gang tersebut, grup tersebut, kabilah tersebut akan membanggakannya. Maka Allah tampilkan Al-Quran dengan bahasa yang indah. Karena memang Al-Quran itu, wahyu itu fungsinya untuk mengalahkan sihir-sihir atau syair-syair yang sifatnya ada di orang-orang kafir. Contoh, Nabi Isa alaihissalam diberikan mukjizat oleh Allah dengan ilmu tabib, dengan ilmu kedokteran. Karena memang pada masa itu orang berbangga-bangga dengan ilmu medis. Maka Isa tampil dengan izin Allah bisa menghidupkan orang mati. Kalahlah apa yang mereka miliki. Fir'aun berkuasa atas kekuatannya. Nabi Musa diberikan mukjizat membelah lautan. Nah, di zaman Nabi Muhammad itu ahli balaghah. Singkatnya ketika Sayyidina Umar ini meyakini tidak mungkin manusia bisa menciptakan bahasa seindah ini, siapa yang menciptakan ini? Maka Fatimah menjawab, wahai kakakku, sesungguhnya tidak ada yang menciptakan tulisan ini. Tulisan ini adalah bersumber dari Tuhan Allah Subhanahu wa taala, Tuhannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu jawaban Sayyidah Fatimah. Ketika Fatimah menjawab demikian apa? Maka Sayyidina Umar bertanya, wahai Fatimah, aina Muhammad? Di mana Muhammad? Maka Fatimah menjawab, wahai kakak, jika kakak berkunjung ke rumah Muhammad, ingin membunuh Nabi Muhammad SAW, maka aku minta bunuhlah aku terlebih dahulu sebelum kakak membunuh Muhammad. Lalu Umar pun menjawab, wahai Fatimah, tidak, aku ingin berkunjung Muhammad. Lantas, Allah, maka Sayyidina Umar diberitahu bahwa kalau tidak salah Nabi Muhammad itu di Darus Sofa, sedang di rumah berkumpul dengan sahabat yang lain. Di dalamnya ada Sayyidina Hamzah. Maka Umar menuju rumah tersebut. Ketika sampai di rumah tersebut, ke rumah tersebut, diketok pintu oleh Umar. Ditanya dengan sahabat yang berkumpul seperti inilah dengan Nabi Muhammad. Ditanya, siapa di luar? Saya Umar bin Khattab. Ketika dibilang Umar bin Khattab, ternyata apa? Itu sahabat yang ada di samping Nabi Muhammad. Mereka berlarian, umpet di belakang, takut. Kenapa takut? Karena Umar ini ahli pancung. Orang yang ganas kejam itu Sayyidina Umar.
Namun di situ ada jawara Mekah yang mengikuti ajaran Muhammad, yaitu Sayyidina Hamzah. Kata Sayyidina Hamzah apa? Wahai sahabat-sahabat Rasulullah, janganlah engkau takut kepada Umar bin Khattab. Jika Umar datang dengan niat yang baik, maka kita terima dengan baik. Tapi jika Umar bin Khattab ini datang dengan niat yang jahat, maka aku yang paling depan menghadapi Umar bin Khattab. Wah, sahabat tenang, karena ada Sayyidina Hamzah. Dibukakanlah pintunya oleh sahabat Nabi. Lihat kejadian ini, Pak. Ketika dibuka pintunya oleh salah satu sahabat Rasulullah SAW, apa yang terjadi? Sayyidina Umar itu langsung menuju Nabi Muhammad yang sedang duduk. Nabi Muhammad dipeluk oleh Sayyidina Umar. Ketika dipeluk, Sayyidina Umar mengatakan, "Ya Muhammad, syahidtu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Coba. Sayyidina Umar langsung meluk Nabi Muhammad. Dia bilang, "Wahai Rasulullah, aku bersaksi pada saat ini tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya engkau Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala." Fakabbara al-muslimuna farahan bidzalik. Maka fakabbara al-muslimuna, maka seraya takbir al-muslimuna, sahabat-sahabat Nabi, farahan bidzalik, karena mereka merasakan kebahagiaan dengan masuk Islamnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Apa hikmah yang perlu saya sampaikan dari kisah ini? Ini yang paling terpenting. Hikmahnya. Tadi Sayyidina Umar ini mantan pendosa, bahkan mantan kafir. Bahkan ketika Sayyidina Umar ini masuk Islam, ketika beliau masuk Islam ini dijelaskan, "Fawa awwalu man jahara bil Islam wa ayyadallahu bi da'watus shadiqul masduq." Perhatikan. Ketika Sayyidina Umar masuk Islam di pelukan Nabi Muhammad SAW, bahkan Sayyidina Umar awwalu man jahara bil Islam. Beliau orang yang pertama kali meminta Rasulullah SAW untuk jahara bil Islam, agar Nabi ini dakwah secara tabligh, secara terbuka, secara terang-terangan. Karena kita tahu Nabi Muhammad itu dakwah selama 3 tahun secara sembunyi-sembunyi. Tepat pas masuk Islam, Sayyidina Umar ngomong kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, aku adalah orang yang paling, di saat aku kafir, di saat aku tidak mengikuti ajaranmu, aku orang yang paling pertama menentang dakwahmu, aku orang pertama yang menjegal dakwahmu. Maka pada saat ini aku masuk Islam, aku mohon kepadamu ya Rasulullah, sampaikanlah ajaran Allah Subhanahu wa taala secara jahar, secara tabligh, secara terbuka. Jika ada yang mengganggumu dalam dakwah, maka akulah orang yang pertama menghadapi mereka." Nggak nanggung-nanggung, Pak. Masuk Islam langsung minta sama Nabi, dakwah secara terang-terangan. Bahkan dengan keislamannya dia bangga. Lihat, dengan keislamannya dia bangga, diterima Islamnya oleh Nabi Muhammad SAW. Maka baru al-muslimuna farahan bidzalik. Sahabat semuanya takbir dengan sebab masuk Islamnya Sayyidina Umar. Itu Sayyidina Umar kharaja ila majami' Quraisy fanada bi islamih fa asabahum min dzalika kafah. Sayyidina Umar enggak nanggung-nanggung di hadapan Nabi, "Ya, aku terima Islammu." Minta izin yang kedua, "Ya Rasulullah, izinkan aku keluar dari rumahmu ini, aku menuju ke kota Mekah." Di Mekah itu apa? Aku ingin mengumumkan secara pribadi bahwa aku adalah orang yang mengikuti ajaran wahai Muhammad SAW. Paham kira-kira? Sayyidina Umar ini langsung minta izin, langsung dari rumah Rasulullah. Beliau menuju Ka'bah. Ka'bah dikuasai oleh orang kafir, dikuasai oleh berhala-berhala. Di situ keliling Sayyidina Umar, "Ya ma'asyiral Quraisy, inni qad amantu billahi wa bi Muhammad." Sesungguhnya aku telah beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad. Dengan suara ia lantang, enggak nanggung-nanggung tuh. Sayyidina Umar menampilkan, memperlihatkan, menunjukkan keislaman. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, lihat hikmah yang kita ambil ini seperti apa? Pertama, Sayyidina Umar itu mantan kafir, mantan pendosa. Tetapi dia masuk Islam ada sebabnya. Sebab yang dia dapat hidayah tadi sebabnya apa? Tujuannya jelek, pas disuruh mandi ingin membaca Al-Quran. Ini tujuan baiknya. Ini pertama kebaikan yang diterima oleh Sayyidina Umar. Disuruh habis nampal adiknya, "Engkau mandi terlebih dahulu kakakku jika ingin memegang lembaran Quran." Mau Sayyidina Umar. Dibaca Al-Quran tersebut lembaran bergetar.
Ini sebab salah satu hidayah yang menjadikan Sayyidina Umar masuk ada kebaikan yang dilakukan sampai dia gemetar tubuhnya. Maknanya begini Pak, Bu. Perhatikan. Dia baca Quran, gemetar tubuhnya, mau mandi, lalu dia menuju rumah Nabi yang tadinya membunuh jadi masuk Islam. Ini sebab yang pertama adalah baca Quran. Manusia jika ingin mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, mesti ada sebab kebaikan yang dia lakukan. Walau kana galil, meskipun kebaikan itu sedikit. Maka jika ada orang pengen dapat hidayah dari Allah, tapi tidak ada satu kebaikan yang dilakukan, itu mustahil. Allah memberikan dia hidayah. Atau ada orang diajak ngaji, atau ada orang diajak sholat, diajak membaca sholawat. Ayo kita sholat ya. Entah kalau saya udah dapat hidayah. Apa jawabannya? Entah kalau saya sudah dapat. Lah emang hidayah lewat rumah kita? Enggak. Hidayah itu dicari. Dicarinya di dalam kebaikan. Nah, orang tanda Allah, Bu, perhatikan. Emang ada tanda-tandanya orang itu akan diberi hidayah? Ada. Jangan dikira enggak ada. Apakah ada tanda-tandanya orang itu tidak diberi hidayah? Ada. Perhatikan. Tanda-tanda orang itu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tandanya ada kebaikan yang dilakukan. Mungkin dia mengaji ilmu agama walaupun sebulan sekali atau seminggu sekali. Itu tandanya orang mau dikasih hidayah. Tanda orang yang tidak diberikan hidayah oleh Allah, dijauhkan dirinya dari kebaikan, namun dia berharap, ya Allah berikan aku hidayah. Tapi satu kebaikan pun yang dilakukan, itu tandanya Allah akan jauhkan dia dari hidayah. Jadi semua itu ada tanda. Tanda ibu punya suami yang sekarang, tanda suami punya istri yang sekarang, ada tandanya. Enggak langsung tahu-tahu kita nikah sama suami kita. Tahu-tahu suami nikah dengan kita, nggak mungkin, ada tandanya. Apa tandanya? Perkenalan dulu, betul nggak? Betul nggak, Bu? Perkenalan dulu, ta'aruf dulu, kemudian setelah ta'aruf baru melamarnya. Nggak mungkin ibu lagi jalan ada laki-laki yang kita tidak kenal, tahu-tahu bilang dengan kita, Neng, nggak kenal kita, nggak kenal dia siapa, namanya siapa, tahu-tahu bilang, Neng, lu mau nggak jadi suami, mau nggak jadi istri gua? Kira-kira kita jadi perempuan gimana itu? Hah? Pasti kaget kita, ini gila kali laki-laki ya, kenal enggak, dari mana, tahu-tahu ngajak ini nikah. Ada tandanya, kenalan, ta'aruf, kemudian khitbah, ngelamarnya, kemudian nikah. Itu tandanya. Nah, saya tidak Umar itu tandanya tadi baca Quran. Jadi hidayah ternyata ini dicari, bukan ditunggu. Itu yang pertama. Setelah mendapatkan hidayah, yang kedua, hikmah yang kedua, Sayyidina Umar itu, Bu, Sayyidina Umar itu adalah mantan kafir. Bahkan mantan kafir, bahkan mantan pendosa. Bukan dosa lagi dia membunuh Nabi Muhammad. Tetapi dengan sebab dia dapat hidayah, yang pertama baca Al-Quran, kemudian dia iman kepada Nabi Muhammad, sang pendosa ini, sang mantan kafir ini, Sayyidina Umar, diterima taubatnya oleh Allah. Bukan sekadar diterima taubatnya oleh Allah, beliau dijadikan sahabat Nabi yang paling mulia setelah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Bahkan Sayyidina Umar dimakamkan bersama dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi makam Nabi itu, Bu, Nabi Muhammad dimakamkan di Madinah bersama dengan Sayyidina Umar, bersamaan dengan Nabi Muhammad. Luar biasa kenikmatan yang diberikan Allah kepada Umar, mantan pendosa. Pertama taubat, diterima taubatnya. Bukan sekadar terima taubatnya, dia apa? Dijadikan sahabat yang paling mulia setelah Abu Bakar, dan dia dimakamkan bersama Rasulullah SAW. Maknanya apa? Dari sini kita ambil hikmahnya, Bu, Bapak yang dimuliakan Allah. Ternyata jika orang itu menginginkan kebaikan, lalu dia ada satu kebaikan yang dilakukan, jika kita pernah melakukan dosa, kita, Bu, meskipun jarang-jarang ngajinya, alhamdulillah kita masih Islam. Betul nggak? Senakan-nakannya kita masih Islam. Ini kafir, mantan pendosa, bahkan mau bunuh Nabi Muhammad. Dia taubat, diterima, bahkan jadi sahabat Nabi. Apa hikmah yang ingin Allah sampaikan di sini? Yang ingin Nabi sampaikan, ternyata sebesar apapun dosa yang kita lakukan, mungkin, mohon maaf, mungkin kita pernah berzina, mungkin kita pernah mabuk-mabukan, mungkin kita pernah membunuh orang.
Tetap jika kita sungguh-sungguh meminta maaf, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti taubat kita akan diampuni oleh Allah. Paham kira-kira? Pasti akan diampuni. Karena apa? Jika kesalahan yang kita perbuat, Allah menciptakan kesalahan ini, Bu. Allah ciptakan salah ini adalah tujuannya apa? Tujuannya agar kita mengenal kebenaran. Kesalahan yang kita lakukan ini untuk apa? Untuk menjadi pelajaran kepada kita agar tidak mengulangi lagi. Itu kesalahan. Jadi kita berbuat dosa, kalau betul-betul taubat kepada Allah, pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena begini, terkadang ini pernah saya sampaikan juga di masjid. Terkadang Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, terkadang kita ini memandang pendosa itu salah. Terkadang kita ini memandang dosa yang dilakukan teman kita, tetangga kita, saudara kita itu salah. Salahnya di mana? Kadang kita memandang orang yang berbuat dosa itu hina. Kita melihat orang berdosa itu di mata kita itu hina. Ini jelas pandangan yang salah. Tidak boleh kita memandang orang yang berbuat salah, tidak boleh kita memandang orang yang berbuat dosa jatuh di mata kita, hina di mata kita. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena yang kita perlu lihat itu bukan dosanya. Ada teman kita dosa, katakan dia seorang pernah berzina, katakan dia pernah mabuk-mabukan. Karena lalu apa? Orang yang berbuat salah di mata kita ini terkadang kita memandangnya hina terus. Meskipun dia ingin berbuat baik, dia ngaji, dia ikut tahlil, dia ikut ratib. Lalu kita cemooh, kita bilang, kamu ikut tahlil juga, kamu ikut ngaji juga, kamu ini dulunya seorang penzina, kamu ini dulunya seorang pemabuk. Nah, ini keliru. Kita memandang salah itu keliru. Bagaimana? Yang perlu kita lihat, itu dalam perbuatan dosa. Dalam perbuatan salah itu jangan dosanya yang kita lihat. Yang perlu kita lihat adalah bagaimana cara ia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Yang mesti kita lihat ini bagaimana sang pendosa ini dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia itu al-insanu mahalul khata'i wal nisyan. Karena manusia itu tempatnya salah dan dosa. Jadi kalau manusia berbuat salah itu bukan hal yang mengagetkan. Kenapa bukan hal yang mengagetkan? Kecuali begini, kita melihat malaikat. Kalau kita melihat malaikat itu berbuat dosa, boleh kita kaget. Karena manusia sifatnya baik, malaikat sifatnya baik. Atau kita melihat iblis itu melakukan tahajud. Iblis melakukan zikir, boleh kita kaget. Karena iblis sifatnya buruk. Maka kalau ada manusia berbuat salah, nggak perlu heran. Karena memang manusia ini tempatnya salah. Yang perlu kita heran ini, yang perlu kita pandang bukan salahnya, adalah yang kita lihat bagaimana cara ia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang berbuat dosanya, terkadang itu ustadz, kiai, ulama, kadang kan ustazah. Kadang kita melihat sosok ustadz, kiai, ustazah adalah manusia yang suci. Apabila mereka berbuat salah, maka dia jatuh di mata kita, maka dia hina di mata kita. Sampai-sampai mungkin kita berani mengatakan, saya berhenti jadi murid dia. Saya kagak mau ngaji sama dia. Kenapa? Dia tuh dulunya berdosa begini-gini. Ini salah, Bu. Ustadz, kiai, ulama manusia, pasti punya salah. Kenapa kiai ulama juga punya dosa? Ini menunjukkan, ini menjadi dalil bahwa tidak ada yang maksum, tidak ada yang dijaga dari dosa kecuali para nabi. Paham kira-kira? Karena hanya nabi, para nabi yang tidak melakukan dosa. Kalau ada kiai ulama tidak pernah berbuat dosa, wah ini nyanyi nabi. Paham kira-kira? Nah, bukan itu yang kita lihat. Yang perlu kita lihat kalau ada orang berbuat dosa, ini bagaimana cara dia kembali kepada Allah. Itu yang perlu kita lihat. Kenapa demikian? Karena terkadang sang pendosa itu lebih dekat dengan Allah. Terkadang sang pendosa itu lebih ingat kepada Allah daripada ahli ibadah. Coba perhatikan. Orang berbuat dosa pengen taubat. Di hatinya penuh dengan penyesalan, di hatinya penuh dengan rasa penyesalan sehingga dia ingin taubat. Allah, ingat sama dosanya.
Berarti dosanya ini mendorong dia ingat kepada Allah, tobat. Terkadang ada orang ibadah, di hatinya tidak ada Allah, yang ada pengen diriya, yang ada riya, pengen dipuji, pengen wah gua juga bisa. Betul nggak? Betul nggak? Nggak ada Allahnya. Ini yang diperhatikan. Maka seorang pendosa, jika dosa yang kita lakukan, jika kesalahan yang kita lakukan mendorong diri kita ini sadar di hadapan Allah, mendorong diri kita hina di hadapan Allah, sehingga kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sang pendosa ini lebih mulia daripada tasbihnya orang yang sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Jelas kira-kira. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Sayyidina Umar mantan kafir, mantan pendosa. Maka Sayyidina Umar kalau melihat sahabat yang lain itu dekat dengan Nabi Muhammad, dia lakukan sholat tahajud 4 rakaat, Umar nangis. Dia yang belum pernah membenci Nabi, dia yang belum pernah punya niatan untuk membunuh Nabi, sholatnya saja 4 rakaat. Aku yang dulu pernah niat membunuh Nabi, mesti 6 rakaat. Jika dia lihat sahabat Nabi dekat dengan Nabi mengaji seperti ini, maka Umar berpikir, ya Rabb, dia yang tidak pernah punya rencana membunuh Nabi Muhammad, dia dekat dengan Nabi Muhammad, ikut pengajian Nabi Muhammad. Aku yang pernah punya rencana membunuh Muhammad harus lebih aktif di pengajian Muhammad SAW. Semakin dekat dengan Nabi Muhammad. Ini dosanya mendorong dia ingat kepada Allah, kepada Nabi Muhammad. Nah, dosa yang seperti ini lebih baik daripada tasbih. Kalau dosanya itu menjadikan dia sadar, dia tobat kepada Allah. Karena kalau bahasa kitanya lebih baik mantan pendosa, lebih baik mantan orang nakal daripada mantan orang baik. Kalau mantan orang nakal jadi baik. Kalau mantan orang baik jadi jelas kira-kira. Paham kira-kira? Enggak boleh kita. Terakhir saya tutup karena diri kuasa. Terakhir saya tutup kisah Sayyidina di zaman Nabi Musa alaihi wasallam. Di zaman Nabi Musa ada seorang pelacur. Tahu pelacur? Pelacur itu berarti pekerjaan. Tiap malam dia melayani laki-laki. Itu pekerjaannya. Kalau ada laki-laki mungkin perempuan pernah jajan sebulan sekali umpama jajan, umpama ini mah. Itu namanya jajan bukan profesi. Kalau pelacur memang profesinya tiap malam. Pelacur ini di zaman Nabi Musa dia ini ingin taubat. Dia ingin taubat. Dia datang kepada Nabi Musa. Dia datang kepada Nabi Musa alaihi wasallam. Sampai di rumah Nabi Musa dia bilang, "Ya Rasulullah, wahai Nabi Musa, engkau pastilah tahu siapa diriku. Diriku adalah seorang pelacur. Warga sini Puri." Kalau Nabi Musa diberi Puri, warga Puri ini tahu aku ini adalah seorang pelacur. Mungkin di antara mereka ada suami yang pernah tidur denganku. Namun kedatanganku kepadamu ya Rasulullah, aku ingin taubat, aku ingin sadar, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa belum dapat wahyu dari Allah. Karena Nabi itu tidak akan menyampaikan perintah kecuali perintah Allah. Maka Nabi Musa bilang kepada si pelacur tersebut, "Wahai pelacur, khuruj min baiti." Hai pelacur, keluar kamu dari rumahku karena aku khawatir Allah menimpakan azab, aku terkena azab yang adabmu itu. Lantas si pelacur itu keluar dari rumahnya. Dari rumah Nabi Musa dia keluar penuh dengan penyesalan, penuh dengan tangisan. Sepanjang jalan si pelacur itu menangis, sepanjang jalan pelacur itu istighfar karena ingat dosanya. Astagfirullahaladzim, dia menangis, ya Allah, apakah seperti ini kehinaanku di dunia atas dosa-dosa yang aku lakukan sehingga aku bertobat pun Nabimu pun tidak menerima. Nangis di jalan. Beberapa bulan kemudian Nabi Musa itu tertidur, lalu didatangi oleh malaikat Jibril alaihi wassalam, dan Jibril menyampaikan wahyu dari Allah. Apa wahyu Allah itu? Ya Musa, sesungguhnya ada jenazah kekasihku, waliku yang dibuang oleh orang-orang Bani Israel. Maka aku perintahkan kepadamu, ambil jenazah tersebut, dia kekasihku. Maka terbangun Musa dari tidurnya. Ternyata ketika Musa bangun dari tidurnya, dia menuju ke tempat yang diberitahu oleh malaikat Jibril. Ternyata tempat itu adalah tempat pembuangan sampah. Ketika dia cari tempat sampah ini, jenazah tersebut tidak ada. Lalu dia ingin pastikan ini wahyu dari Allah, tidak mungkin salah. Pasti di sini jenazahnya. Ia bongkar sampah-sampah yang ada di tempat tersebut. Ternyata jenazah tersebut sudah tertutupi dengan sampah.
Ketika dilihat jenazah tersebut siapakah yang disebut kekasihnya Allah, ternyata seorang pelacur itu, Pak. Seorang pelacur itu, Bu, yang dibilang malaikat Jibril itulah kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, lihat, seorang pendosa ini dia taubat betul-betul kepada Allah. Dia telah menjadi kekasihnya Allah. Dia telah menjadi walinya Allah. Orang-orang Bani Israel yang profesinya bukan pelacur masih membicarakan keburukannya, masih ngomongin kejelekannya. Lihat, pelacur ini telah taubat kepada Allah, jadi kekasihnya Allah. Orang Bani Israel masih jadi iblis ngomongin keburukannya. Dengar? Paham nggak, Bu? Kita punya tetangga berbuat salah, mungkin dia telah taubat kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Kita masih jadi iblis ngomongin kejelekannya. Karena ngomongin kejelekan orang itu bukan sifat Nabi Muhammad, bukan ajaran Nabi Muhammad. Itu min sifati syaitaniyah, itu sifat dari syaitan. Jelas kira-kira. Maka tugas kita adalah satu, nahkum bidzawahir. Kita menghukumi orang itu hanya nampaknya saja, hanya actionnya saja. Kalau actionnya bagus, nampaknya bagus, kita nilai bagus. Adapun niatnya baik buruknya, urusan dia dengan Allah, bukan urusan kita. Kagak boleh kita cari kesalahan orang. Paham? Kalau dia berbuat ngaji, duduk bersama kita, nilai dia bagus. Nggak boleh kita koreksi kesalahannya. Jelas kira-kira? Inilah hikmah dari Sayyidina Umar bin Khattab. Ternyata marilah sama-sama nikmat kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Masih hidup, masih mau ngaji ini, gunakan semaksimal mungkin untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allahu Ghafurur Rahim, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih. Tidak ada dosa yang tidak diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum saya tutup, ada ruang waktu 10 menit, silakan yang mau bertanya. Insyaallah minggu depan saya akan bahas teks hadisnya innamal a'malu binniyat. Waktu 10 menit ya. Saya kasih ruang tanya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Mau nanya, apakah kita salah membatasi anak kita sama temennya suka ngomong kasar? Apakah saya berdosa untuk membatasi? Apakah biarkan saja karena namanya anak-anak gitu loh, mau ngomong kasar, mau ngomong apa gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada pertanyaan pertama. Apakah salah orang tua itu membatasi pergaulan anaknya dengan ucapan kotor? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak salah. Itu bagian dari pendidikan. Mendidik anak itu tidak boleh keras, tapi harus tegas. Keras dengan tegas itu berbeda. Keras dilarang, kalau tegas boleh. Bahkan mendidik anak itu salah satu contohnya. Ini kalau kita bahas pendidikan anak itu banyak. Ini salah satu contohnya, Bu, Pak. Salah satu sifat tegas adalah ketika kita ingin memberi sesuatu atau tidak ingin memberi sesuatu. Katakan dengan tegas. Contoh, kalau kita ingin memberi sesuatu kepada anak kita, emang tujuan kita ini mau memberi. Mungkin kita mau ajak dia jalan-jalan. Mungkin dia ingin kita belikan sepeda baru. Tanpa dia minta pun, kalau emang kita punya tujuan membeli, belikan. Apalagi kalau sudah minta. Paham? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang kita tidak ada tujuan untuk memberi anak, nggak ada tujuan memberi anak, kita mau larang, maka laranglah dengan tegas. Contoh, anak umpama pengen minta HP, umpama nih ya, kata kita sebagai orang tua jangan, berarti kita ini adalah melarang dia. Ketika kita bilang jangan, meskipun anak, biarkan anak, meskipun anak itu menangis sampai apa sih, kejar. Itu anak kecil kalau nangis gelimpang-gelimpang, sampai kejar ya? Iya, kejar lah gitu. Dia pengen beli mainan nih, kita bilang larang jangan. Meskipun dia nangis sampai kejar-kejar, jangan diberikan. Karena sifatnya anak, entar dia kalau nangis kecapean tidur. Betul nggak? Betul nggak? Biarkan dia menangis. Itu tegas. Kenapa mesti seperti itu? Karena kalau tujuan kita melarang anak, kemudian dia menangis, akhirnya kita beri, maka tangisan itu menjadi senjata dia. Paham? Gua dilarang sama emak gua dilarang sama bapak gua nangis aja deh. Lagi kalau nangis gua dikasih, jadi senjata. Paham ibu-ibu nih, Bu?
Paham nggak? Tapi kalau dia nangis tetap kita nggak beri. Ketika dia beranjak dewasa, maka dia akan berpikir. Apa berpikirnya? Minta sesuatu kita nggak beri. Udah, gua nggak usah nangis. Kenapa nggak usah nangis? Percuma gua nangis juga nggak bakal diberi. Jelas ya, jelas ya bu. Wajib tega ini. Kadang bapaknya tega, ibunya ini yang nggak tega mah. Saya pernah nerapin itu kepada anak saya. Ya kan, saya yang mah tega, bini saya kagak tega. Ya, mesti kerjasama ini. Jelas kira-kira? Jadi sangat boleh. Dan yang paling terpenting adalah, ya, yang paling terpenting adalah mendidik anak tasawwur bisuluki walidain. Orang tua itu mencontohkan dengan sikapnya, bukan dengan omongannya. Contoh begini, kalimat yang salah, ini kalimat yang salah adalah ketika kita perintahkan anak, nak sholat, nanti kamu masuk neraka, nak ngaji, nanti kamu masuk neraka. Itu kalimat yang salah. Jangan sesekali kita ngomong begitu depan anak, nak sholat, nanti kamu masuk neraka, nak ngaji, nanti kamu masuk neraka. Itu kalimat yang salah. Kalimat yang betul adalah, nak yuk kita sholat bersama ibu atau bersama ayah, nak yuk kita ngaji bersama ibu atau bersama ayah, semoga Allah masukkan surga kita bersama nanti. Paham? Paham? Itu kalimatnya. Karena contoh dengan sikap itu lebih mengena daripada ucapan. Kadang ini bapaknya nyuruh ngaji, anaknya suruh ngaji, bapaknya nggak ngaji. Ya, bapak anaknya suruh sholat, bapaknya tidak tetap aja anaknya jadi bandel. Karena kalimatnya itu tadi. Jelas kira-kira? Jelas bu? Yang nanya dari mana sih? Bukan itu. Bu, begini deh yang nanya deh. Tadi nanya mana? Oh itu. Paham ya? Oke, hai. Mungkin bapak-bapak. Buat bapak-bapak. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya mau nanya masalah ini Pak Ustadz. Masalah apa kita berdosa pada saat kita tidak tahu atau kurang ilmu gitu Pak Ustadz. Contoh kayak apa ya, kayak di kampung-kampung saya itu di sono kan kurang ada kajian-kajian agama kayak gini Pak Ustadz. Mohon bimbingannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada pertanyaan secara umum aja ya. Ada pertanyaan, apakah orang yang tidak mengerti ilmu agama berdosa? Gitu ya. Betul nggak gitu? Apakah orang yang tidak mengerti ilmu agama berdosa? Betul kan? Gitu kan endingnya? Oke. Pertanyaan, apakah orang yang tidak mengerti ilmu agama itu berdosa? Jawabannya gini. Bodoh, tidak mengerti kan bodoh. Bodoh itu di dalam kitab Fathul Qorib ada dua Pak. Bodoh itu ada dua dalam istilah Islam. Ada bodoh ma'dzur, ada bodoh ghairu ma'dzur. Dalam kitab Fathul Qorib, bab siam tentang bab puasa. Silakan dicek. Ada ma'dzur, ada bodoh ma'dzur, ada bodoh ghairu ma'dzur. Yang pertama ma'dzur. Bodoh ma'dzur itu bodoh yang dimaklumi. Yang dimaklumi itu apa ya? Ya wajar, dia mah gak ngerti, paham gak? Itu maksudnya. Ma'dzur itu bodoh yang dimaklumi. Nah, bodoh yang dimaklumi ini apabila dia melakukan ibadah tidak mengerti ilmunya, tidak tahu ilmunya, maka tidak dosa dan ibadahnya sah. Saya ulangi. Bodoh ma'dzur ini yang dimaklumi, yang wajar adalah jika dia melakukan ibadah salah bacaannya, salah dalam prakteknya, ibadahnya tetap sah karena dimaklumi. Namanya ma'dzur dimaklumi. Paham kira-kira? Siapa bodoh ma'dzur ini? Nah gitu kan? Paham kan? Ma'dzur itu bodohnya dimaklumi, kagak ngerti, ya maklum. Karena maklum kan kagak dosa. Nah, ibadah salah, tetap sah. Orang maklum. Siapa ma'dzur ini? Ada dua di dalam kitab Fathul Qorib. Yang pertama, man nasya'a ba'idan 'anil ulama. Bodoh yang ma'dzur, bodoh yang dimaklumi adalah yang pertama, man nasya'a ba'idan 'anil ulama, orang yang hidupnya dari ulama. Orang yang hidupnya
di kampungnya tidak ada syiar agama Islam, di kampungnya tidak ada yang menyampaikan agama Islam, jika dia tidak mengerti tentang sholat, bacaan sholat, cara sholat, lalu dia sholat dengan salah, maka sholatnya sah karena maklum. Paham? Paham Pak? Saya kasih contoh seperti Tarsan dah. Ada film Tarsan masuk kota. Betul nggak? Tarsan hidupnya dari kecil sampai dia remaja dengan binatang. Jangankan tahu Allah, orang tuanya gede kagak tahu siapa. Betul nggak? Tahu-tahu dia masuk kota. Pas dia masuk kota, ada dia lihat orang sholat. Katakan dia tanya, apa yang mereka lakukan? Oh, dia sholat. Oh, jadi kita harus sholat ini. Iya sholat. Besok saya mau sholat, gimana caranya? Udah, kalau kamu nggak tahu caranya, kamu ikuti aja orang sholat gerakannya. Dia ikut, di orang rukuk dia rukuk, orang sujud dia sujud. Tetapi dia nggak tahu bacaan Fatihah, bacaan tasbih, bacaan ruku, bacaan sujud, karena dia hal yang baru buat dia. Pertanyaannya, apakah sholat dia ini sah? Jawabannya sah. Hah? Kenapa sah? Karena bodohnya dimaklumi. Jangankan dia tahu Allah, bapaknya jadi nggak tahu, atau mungkin puasa. Dia masuk Islam. Yang kedua, ini paham? Itu makjur. Di kampungnya kagak ada yang syiar agama Islam. Itu makjur namanya. Atau disebut makjur seperti mu'alaf. Orang yang pertama masuk Islam. Kalau Islamnya udah 5 tahun bukan mu'alaf itu namanya. Saya mau mu'alaf berapa tahun masuk Islam? Udah 10 tahun. Buset, 10 tahun masih mu'alaf juga. Ya, udah bukan kadaluarsa itu. Dia si fulan masuk Islam malam ini. Malam ini, katakan malam ini bulan Ramadan, besoknya puasa. Dia masuk Islam. Ketika masuk Islam, kamu saat ini bulan sudah masuk Islam. Besok harus melakukan ibadah puasa. Nanti kamu ikut sahur dengan saya. Dia sahur sama kiainya. Cuma kiai ini menyampaikan cuma puasa nanti sahur, tidak memberitahu kalau puasa itu tidak boleh makan, tidak boleh minum. Di pagi harinya si mu'alaf itu makan minum dengan sengaja. Ya, kalau nggak sengaja udah karuan itu. Makan minum dengan sengaja. Ditanya sama kiainya, "Fulan, kamu kok nggak puasa?" Loh, sambil ngopi. "Puasa saya kiai." Itu lagi ngopi. Memang puasa itu apa? "Ya Allah Fulan, saya lupa ngasih tahu." Makan dengan sengaja. "Saya lupa ngasih tahu kamu kalau puasa itu kagak boleh makan, kagak boleh minum." Sambil makan itu. "Ya Allah kiai nggak bilang sih, saya kan kagak tahu. Saya makan ini." "Ya udah kamu lanjutin lagi puasanya." Tidak batal. Paham? Sengaja makannya. Kalau kita mah batal. Apalagi coba-coba lupa. Itu makjur, bodoh yang dimaklumi. Paham? Yang kedua ghairu makjur. Bodoh yang tidak dimaklumi. Nah, ini yang bahaya. Kalau dia tidak mengerti ilmu agama, maka tidak mengertinya, tidak dimaklumi, tidak dimaafkan, tidak diampuni. Siapa? Mereka yang hidupnya di kampungnya itu banyak yang menyampaikan ilmu agama, banyak ustadz, banyak kiai. Itu orang sampai kagak tahu bacaan sholat, bacaannya salah, maka sholatnya tidak sah dan sholatnya dosa. Karena ketidaktahuan itu bukan karena lingkungannya, emang dianya dia malas sama ngaji. Betul? Paham? Paham kira-kira? Nah, maka kita itu kalau tidak tahu itu tidak maklum. Orang di sini kalau bahasa Betawinya mah ustadz sampai ngampar. Pengajian di blok A, di blok ini banyak. Nah, paham kira-kira? Jadi istilah orang awam itu tadi yang jauh dari kiai, yang mu'alaf, kita banyak yang ngajarin agama sampai nggak tahu. Namun bagaimana? Kami tetap tidak tahu. Berarti kita wajib nuntut ilmu. Paham? Kalau udah nuntut ilmu masih kagak tahu baik, ibadahnya sah atau tidak? Insya Allah kalau kitanya udah belajar tapi belum bisa, ibadah kita tetap sah. Yang mengesahkan adalah usaha kita ingin belajar, usaha kita ingin bisa. Yang tidak sah itu udah kagak bisa, kagak belajar, itu yang tidak sah. Jelas kira-kira? Paham kira-kira Pak? Paham Bu? Jadi ibu-ibu kalau umurnya udah 50 tahun, 60 tahun atau bapak-bapak, "Ya Allah, saya bacaan ini kok salah terus, berarti sholat saya salah." Jawaban saya, terus belajar Pak. Tapi saya nggak bisa-bisa, usia udah 50 tahun, usia udah 60 tahun. Pak, yang ngasih ilmu itu Allah bukan saya. Ilmu itu dari Allah. Kiai, guru, ustadz, habaib sebagai pelantara saja. Nanti yang ngasih ilmu itu Allah. Kalau bahasa manusia, kayaknya tidak mungkin orang usia 60 tahun bisa ngaji. Betul nggak?
udah tua. Tapi kalau bahasa Allah, bisa nggak Allah ngasih ilmu kepada orang yang umur 60 tahun? Nah, makanya meskipun kita udah tua umur 60 tahun, nggak bisa terus belajar, karena tidak ada yang mustahil bagi Allah, karena ilmu itu dari Allah. Wa qala ta'ala, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah aku datangkan kepadamu dalam masalah ilmu qalila, kecuali sedikit. Berarti hakikatnya ilmu itu dari Allah. Satu lagi. Mas, paham nggak? Jadi jangan begitu, saya nggak bisa, jangan begitu. Tuhan punya kuasa. Oke, kita tutup dengan doa karena sudah jam 10. Insya Allah bulan depan tolong diingatkan Pak Ustadz Komar. Bulan depan saya akan membahas teks hadisnya innamal a'malu binniyat. Ya, Sayyidina Umar sudah selesai. Banyak hikmah yang kita ambil. Semoga pengajian kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberi ilmu oleh Allah, diberi paham oleh Allah. Dengan ilmu dan paham yang Allah berikan kepada kita dapat amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa anqul sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan nadimin, hamdan wafi'an wa yukal mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. اللهم يا الله إنك تعلم السر وعلانية فق المجرى اقضي حاجاتنا وحاجة الحاضرين والحاضرات يا الله وحاجة الحاضرين والحاضرات بعنايتك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانصر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل أولادنا وأولادكم من أهل العلم والخير ولا تجعل أولادنا وأولادكم من أهل الشر والضير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.